Baik teman-teman, selamat datang di perkuliahan komputasional matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang metode tertutup lainnya selain metode biseksi, yaitu metode regula falsi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa metode regula falsi ini merupakan modifikasi atau juga perbaikan dari metode biseksi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada metode biseksi, di sini awalnya kita memilih interval A dan B yang memuat akar sebenarnya yang di sini, yang memotong sumbu X. Nah, kemudian untuk menghampiri X ini, untuk menghampiri akar sebenarnya, kita membagi dua batas range A dan B menjadi C, sehingga posisinya berada di sini. Proses iterasi seperti ini membutuhkan perhitungan yang sangat lama atau menyebabkan iterasinya sangat panjang seperti itu, sehingga konvergensinya untuk menghampiri akar itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama atau membutuhkan iterasi yang sangat banyak, karena pada setiap iterasi dibagi dua seperti itu, sehingga konvergensinya sangat lama menuju ke akar sebenarnya. Nah, pada metode regula falsi, untuk menghampiri nilai dari suatu akar bersamaan, baik linear maupun non-linear, kita memanfaatkan gradien atau kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Nah, misalkan kita punya grafik fungsi fx seperti ini yang berwarna hijau. Kemudian kita pilih batas range yang memuat akar yaitu A dan B. Lalu ini adalah FA. Kemudian ini adalah FB. Dan titik ini, titik perpotongan ini merupakan A, FA, dan ini adalah B, FB. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam metode regula falsi, kita membuat garis dari titik A, FA ke titik B, FB. Nah, kemudian perpotongan dari garis ini dengan sumbu X itu kita namakan dengan C atau titik C, 0 seperti itu ya. Selanjutnya, untuk mencari gradien atau kemiringan garis ini, seperti yang telah kita pelajari, untuk mencari gradien, rumusnya yaitu adalah delta Y per delta X. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kemiringan garis dari titik B, FB ke FA ke A, FA itu akan sama dengan kemiringan garis C, 0 ke A, FA. Sehingga untuk kemiringan garis dari titik B, FB ke A, FA dapat dinyatakan seperti ini. FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. Kemudian untuk gradien garis pada titik C, 0 ke A, FA itu dapat dinyatakan menjadi 0 dikurangi FA per C dikurangi A disederhanakan menjadi negatif FA per C dikurangi dengan A, seperti itu. Nah, karena kedua gradien ini sama, M1 sama dengan M2, maka kita peroleh hubungan bahwa FB dikurangi FA per B dikurangi A sama dengan negatif FA dibagi dengan C dikurangi A. Nah, kita akan menentukan nilai C
dari persamaan ini. Nanti diperoleh C sama dengan A dikurang FA kali B dikurang A per FB dikurangi A. Nah, ini adalah modifikasi untuk menghampiri akar dengan menggunakan regula falsi. Regula falsi adalah modifikasi dari metode biseksi. Nah, untuk proses atau untuk algoritma selanjutnya, jika sama seperti metode biseksi, jika FA dikalikan FC kurang dari 0, maka nilai A pada iterasi selanjutnya akan tetap, dan nilai B pada iterasi selanjutnya berubah menjadi nilai C pada iterasi yang sekarang. Seperti itu. Yang membedakannya adalah di rumus atau pencarian nilai C-nya. Seperti ini. Baik teman-teman, agar lebih paham, mari coba kita kerjakan contoh berikut ini, di mana kita diminta untuk menentukan akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3 pada interval 1,2 dengan errornya kurang dari 0,001. Kita diminta untuk menggunakan metode regula falsi dan juga metode biseksi. Kemudian kita diminta untuk membandingkan hasilnya. Nah, pertama kita coba dengan metode regula falsi. Di sini kita harus menyediakan kolom iterasi, kemudian batas range paling kiri yaitu A, batas range paling kanan B, kemudian ada C, FA, FB, FC, kemudian error alternatif. Mengapa kita menggunakan error alternatif? Karena penyelesaian analitiknya tidak diketahui. Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu menginputkan nilai A dan B. Kemudian untuk menentukan nilai C itu bergantung pada FA dan FB sesuai dengan rumus pada metode regula falsi. Ketika kita sudah menghitung FA dan FB, maka kita bisa mencari atau menentukan nilai dari C. Selanjutnya kita cari FC-nya. Untuk proses iterasi selanjutnya, sama seperti dengan metode biseksi, dengan menggunakan kendali if, jika FA dikalikan FC kurang dari 0, maka nilai A pada iterasi kedua sama dengan nilai A pada iterasi pertama. Namun sebaliknya, jika FA dikali FC itu lebih dari 0, maka nilai dari A pada iterasi kedua berubah menjadi nilai C pada iterasi pertama. Nah, coba kita perhatikan di sini FA dikali FC itu lebih dari 0, maka pada iterasi kedua nilai A berubah menjadi nilai C pada iterasi pertama dan nilai B-nya tetap. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, proses berhentinya sampai kapan? Ketika error alternatifnya itu kurang dari 0,001. Nah, pada iterasi keempat, error alternatifnya itu sudah kurang dari 0,001. Seperti itu. Sehingga kita memperoleh hampiran akarnya yaitu 1,3203 dengan error alternatifnya yaitu yang ini dan berhenti pada iterasi keempat. Kemudian pada metode biseksi yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya, dia berhenti pada saat iterasi ke-10 karena error alternatifnya sudah kurang dari 0,001 dan hampiran akarnya yaitu 1,73145. Nah, berdasarkan dua penyelesaian atau berdasarkan kedua metode ini, jelas bahwa metode regula falsi konvergensinya lebih cepat dibandingkan metode biseksi. Oleh karena itu, metode regula falsi ini hadir atau berangkat dari kelemahan metode biseksi.